Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Injil Lukas hari ini mengetengahkan kepada kita dua perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham seorang perempuan yang hilang. Perumpamaan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang diceritakan dalam awal perikop Injil hari ini, bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut melihat Yesus menerima orang-orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Memang dulu kedua perumpamaan ini ditujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat sebagai jawaban atas sikap mereka. Tetapi harap kita ingat bahwa kedua perumpamaan ini ditujukan sepanjang sejarah kepada manusia, dan tentu ditujukan juga kepada kita sekarang ini. Yesus memulai dengan pertanyaan, siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba? Bila kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari satu yang hilang sampai menemukannya. Ya, dapat dikatakan bahwa pada umumnya jawaban orang kepada pertanyaan Yesus itu adalah negatif. Artinya, tidak seorang pun akan berbuat demikian, karena perbuatan seperti itu dianggap sebagai tidak masuk akal. Memang tidak ada seorang gembala yang akan berbuat demikian. Ini perbuatan yang dianggap gila. Tentu seorang gembala akan mengutamakan 99 ekor domba dibandingkan hanya menyelamatkan satu ekor saja. Yesus mengumpamakan perumpamaan ini untuk melukiskan sikap dan tindakan manusia. Pada umumnya manusia tidak terlalu peduli akan seekor domba yang hilang dari kawanannya. Yang penting semua yang lain masih ada toh. Jadi tidak perlu kasak kusuk mencari yang satu,
daripada mempertaruhkan puluhan ekor tanpa gembala. Bagi manusia, perbuatan seperti ini sulit dihayati dan diamalkan. Perumpamaan kedua diambil dari hidup seorang ibu rumah tangga yang miskin dan sederhana. Pesannya tidak berbeda dengan perumpamaan pertama. Bagi orang miskin dan sederhana, kehilangan satu keping dirham saja sudah sangat menyusahkan baginya. Kepingan dirham itu kecil, dan kalau hilang, tidak mudah mencarinya. Pada zaman itu belum ada lantai yang menggunakan keramik, teraso, tekil, atau pualam yang berwarna terang yang akan memudahkan pencarian. Apalagi rumah pada zaman itu berdebu, sehingga sangat mungkin uang itu tertutup oleh debu. Karenanya perempuan itu menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Betapa senangnya perempuan itu ketika jerih lelahnya menunjukkan hasil. Yang dicari ditemukan kembali. Kedua perumpamaan ini hendak mengajarkan bahwa setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada orang yang lebih diistimewakan dari yang lain. Di mata Tuhan, semua orang sama. Entah dia kaya, miskin, hidupnya suci, para pendosa, dan seterusnya. Semua orang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Semua orang selalu mempunyai kesempatan untuk bertobat. Kedua perumpamaan ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana kesungguhan Allah mencari orang yang berdosa untuk kembali ke jalan yang benar. Sikap Allah seperti gembala, seperti perempuan yang kehilangan. Semua dilakukan Allah supaya manusia ditemukan kembali dan beroleh keselamatan. Dan karya Allah ini dihadirkan dalam diri Yesus. Dia mengenal dan mengasihi kita masing-masing secara pribadi. Dia tidak menghendaki bahwa satu pun dari kita hilang atau tenggelam dalam kehidupan dosa. Dia akan terus mencari pendosa sampai ditemukannya. Walaupun hanya satu ekor yang tersesat dan satu dirham yang hilang, tetapi yang tersesat dan terhilang itu tetaplah merupakan harta yang sangat berharga bagi pemiliknya untuk ditemukan kembali. Demikianlah juga betapa berharganya kita bagi Tuhan. Dengan gembira, Tuhan menyambut setiap orang yang mau bertobat dari dosanya.